sebenarnya yang maju itu yang masih muda-muda. Oke, saya dari kelompok 5 dengan kami fase yang kami fase E. Oh, kelas 10 itu Pak. Kelas 10. Tema bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya mengembangkan senam kreasi. Makanya tadi yang muda tadi tepatnya Pak Melvi karena dia memang guru olahraga dan sudah dipraktekkan. Kemudian alokasi waktu 106 jam pelajaran, jumlah peserta didik 396 orang, hanya sekedar perkiraan saja. Kemudian media seperti yang ada yaitu HP dan laptop, alatnya sound system, LCD, proyektor, mungkin bisa ditambah dengan yang lain. Bahan, kostum, dan properti yang lain yang dianggap perlu. Kemudian aplikasi, bahan itu kan harus pakai. Kalau kostum itu dipakai terus rusak, belum habis. Kemudian nah ini karena nanti biaya gratis, jadi memang kostum yang ada pada siswa itu sendiri dulu. Kemudian lingkungan belajar di Mandua Kota Bengkulu. Kemudian targetnya seluruh kelas 11. 10. Relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah, meningkatkan kesehatan warga sekolah khususnya kelas 10 sebagai persiapan mengikuti lomba senam, kemudian meningkatkan kreativitas siswa dan menambah pengetahuan teknologi informasi editing video. Jadi itu adalah proyek yang bakal dihasilkan oleh siswanya nanti. Komponen inti, deskripsi singkat proyeknya, mengembangkan senam kreasi merupakan salah satu tema bangunlah jiwa dan raganya yang dapat membentuk kesehatan jasmani siswa. Ini kami dari dimensinya, kemudian dimensi kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Dari kreatif turun ke elemen, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian dari elemen turun ke sub elemen, yaitu mengeksplor, mengekspresikan pikiran. Kemudian dari gotong royong turun ke elemennya, yaitu kolaborasi dan kepedulian. Ke sub elemennya kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang bernalar kritis turun ke elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian ke sub elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan untuk nilai P2RA-nya dinamis, toleransi dan keteladanan. Dinamis dan inovatifnya turun ke subnilai kritis, kreatif, inovatif dan mandiri. Toleransi turun ke subnilainya menjadi menghargai keberagaman. Keteladanan turun ke subnilainya yaitu menjadi contoh, mengajak kebaikan dan menginspirasi. Sedangkan tujuan umum P5-nya itu diambil dari tabel yang kemarin yang sudah dijelaskan narasumber. Kemudian tujuan P2RA-nya itu dari indikator. Kemudian yang sudah kami buat dari kelompok kami, alur kegiatan proyek secara umum. Ada aktivitas 1 sebagai tahap pengenalan, yaitu pembagian kelompok terlebih dahulu. Jadi siswa sebelum melaksanakan proyek itu pembagian kelompok terlebih dahulu, itu aktivitas 1. Kemudian pembuatan poster penggunaan Canva. Jadi poster itu menggunakan Canva itu, jadi anak itu diajarkan dulu, oh ini loh bagian-bagian kalau merupakan senam yang pemanasannya gerakannya seperti ini, intinya seperti ini, pendinginannya seperti ini. Jadi anak-anak udah tahu bagaimana mereka mengkolaborasikan gerakannya nanti. Kemudian kontekstualisasi, diskusi gerakan senam karena ini adalah menghasilkan gerakan yang kreatif. Jadi mereka harus mendiskusikan gerakan senam mana sih yang bahkan mereka harus ciptakan. Kemudian pemilihan lagu, tadi ada masukan dari pemateri supaya memasukkan kearifan lokal lagu, misalnya kayak Botoy, berkata murakari, nah seperti itu. Jadi tergantung kearifan lokal kita. Aktivitas 3 menyesuaikan gerak terhadap irama. Jadi jangan asalnya geraknya kemana, iramanya kemana. Jadi disesuaikan, apalagi anak-anak kita sekarang saya yakin gampang sekali kalau masalah irama dan gerakan, pasti keren. Kemudian tahap aksinya kita syuting video senam, itu untuk aktivitas 1.
Kemudian aktivitas 2, mengedit. Nah, dari sini mengedit ini tanpa mereka sadari, selain mereka bisa udah menciptakan senam kreasi, tapi mereka sudah mendapatkan kemampuan siswa dalam mengediting suatu video yang nanti akan ada refleksi untuk didapatkan oleh anak berupa mengeksplor hasil mereka ke media yang mereka miliki. Itu tahap refleksi dan tindakan lanjut. Perlombaan biasanya antar sekolah lomba, jadi mereka udah ada kelompok-kelompok yang sering latihan, akhirnya mereka tidak susah lagi untuk latihan. Kemudian aktivitas 2-nya, peserta didik bisa mengisi form refleksi berupa WA, berupa pertanyaan yang dijawab peserta didik mengenai perasaan mereka selama menjalani proyek, hal yang mereka pelajari, dan saran mereka untuk kegiatan proyek berikutnya. Nah, itu alur kegiatan ya. Kemudian kalau yang asesmen, pertama itu yang asesmen formatif, kemudian yang awal, kemudian ada formatif tengah, dan nanti sumatif. Kebetulan kami memilih berupa rubrik semua. Jadi kalau misalnya pertama itu yang awal, misalnya yang awal apa? Awal, oke, di sini misalnya saya paham senam kreasi dalam mengeksplorasi, itu yang awal. Kemudian pada saat proses berlangsung, saya merasa waktu untuk latihan senam kreasi itu sudah cukup. Kemudian pada saat yang terakhir, saya sudah sangat paham. Jadi dia sudah melakukan proses pertama, kemudian pada saat prosesnya, kemudian pada saat terakhirnya. Oke. Rubrik utama P5 dan P2RA ini ada ya di tabel yang diberikan kemarin ya. Jadi tinggal kita copy paste saja, kemudian yang tentang belum berkembang itu tinggal kita tambah depannya. Oke. Alhamdulillah selesai karena cuma copy paste. Ya benar kan? Benar kan? Tapi kan kami muat. Benar kan? Lanjut Pak. Nah ini dia sangat menarik pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini kan pertanyaan yang bisa menimbulkan respon dari siswa. Karena kami adalah menciptakan senam kreasi, kemudian pemantiknya ini, menurut kamu senam itu apa sih? Gitu. Jadi kan dari anak itu, kita ini membuat senam. Jadi senam itu apa? Jadi muncullah ide-ide mereka. Kemudian pernahkah kalian melihat orang senam? Masa sih? Kemudian yang ketiga, apakah kalian tahu apa manfaat senam itu? Jadi ini benar-benar pertanyaan umum yang bisa dijawab oleh semua orang. Bahkan mungkin anak-anak kelas APS itu bisa, yang TK pun bisa. Jadi memang menimbulkan orang mengikuti alur kerja kita. Oke, kemudian pengayaan dari remedial. Pengayaannya itu tadi, siswa bisa mengupload hasil karya mereka. Jadi ke TikTok, ke YouTube, ke Instagram. Kemudian siswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya dengan menjadi tutor temannya yang ada di bagian remedial nanti. Jadi dia bisa jadi tutor bagi teman-teman yang belum jelas. Kemudian refleksi peserta didik. Kesulitan apa yang peserta didik alami? Kesalahan-kesalahan apa saja yang peserta didik alami? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Kemudian ini refleksi pendidik. Apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Kesulitan apa saja yang dialami dalam proses aktivitas? Apa yang harus diperbaiki? Dan bagaimana cara memperbaiki proses tersebut? Nah ini lampiran berupa LKPD, tapi belum kami isi. Dan kebetulan memang ini setelah kami diskusikan ternyata ini ada juga masukan dari guru, memang guru olahraga, dan ini sudah dijalankan juga di kelas 10. Kemudian bahan peserta pendidik itu ada di dalam LKPD-nya. Kemudian ketentuan yang dari template ini, yang bahan bacaan ini tadi adalah buku PJOK kelas 10. Kemudian glosariumnya aktivitas gerak berirama, aktivitas gerak kreasi, dan senam irama. Nah, kalau daftar pustaka itu tadi kita mengumpulkan semua aja yang berkenaan dengan
PJOK kelas 10. Oke, terima kasih. Itulah hasil kerja kami dari kelompok 5.